Selamat pagi saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan membawakan khotbah yang bertema tentang jemahan Tuhan yang membebaskan. Tapi sebelum saya menyampaikan khotbah ini, saya akan menyanyikan sebuah lagu yang tentang jemahan Tuhan yang membebaskan. Hanya perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebelum saya membawakan khotbah ini, ada baiknya kita menyatukan hati kita untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi ya Bapa, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas perlindunganmu dari malam hingga pagi hari ini. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami anak-anakmu telah berkumpul di rumahmu, ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Semoga firman-Mu yang disampaikan pada hari ini dapat kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari. Ya Bapa, semoga Engkau juga selalu menyertai dan melindungi kami di setiap kami melangkah. Semoga Engkau selalu membimbing kami ke jalan yang benar. Inilah doa-doa yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, khotbah pada pagi hari ini saya ambil dari kitab Markus 7 ayat 33 sampai 35 yang berisi tentang, dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan ketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Ya, tema khotbah kita pagi hari ini ialah jemahan Tuhan yang membebaskan. Tujuannya mengajarkan jemaat tentang arti pencobaan dan manfaat pencobaan, supaya jemaat mengetahui bahwa dalam pencobaan Allah menopang mereka di tengah-tengah pencobaan dan keluar sebagai pemenang. Kata pencobaan telah berarti sesuatu yang buruk bagi kita, cenderung menggunakan kata tersebut secara keliru. Pencobaan itu sendiri bukanlah dosa. Pencobaan adalah sesuatu yang harus kita hadapi karena kita adalah manusia.
Tidak dicobai berarti bahwa kita sudah sedemikian melakukan sehingga kita terlalu hina untuk dihiraukan. Namun banyak di antara kita yang mengalami beratnya pencobaan yang tidak seharusnya kita alami. Hanya karena kita telah menolak untuk mempersilahkan Allah mengangkat kita ke tingkat yang lebih tinggi, di mana kita akan menghadapi pencobaan dari jenis yang lain. Ya, manfaat pertama dari pencobaan adalah jemaat mengalami pertumbuhan iman, yang artinya atau dalam kurungkan kedewasaan dalam Kristus. Tuhan menyelidiki batin manusia. Pencobaan itu sesuai dengan sifat sesungguhnya dari orang yang dicobai dan menyiapkan kemungkinan dari sifatnya. Setiap orang sebenarnya menentukan tingkat pencobaan sendiri. Karena pencobaan akan datang kepadanya sesuai dengan tingkat sifat batin yang mengendalikannya. Manfaat kedua dari pencobaan ialah menyikapkan sifat sebenarnya. Keberadaan manusia bertujuan untuk mengubahkan sifat manusia yang tidak benar di hadapan Allah. Penyikapan ini melalui pertolongan Roh Kudus. Ya. Bila saya menyerah pada pencobaan, saya telah menjadikan nafsu menjadi ialah saya, dan pencobaan itu sendiri menjadi bukti bahwa saya hanya ketakutan saya sendirian yang merintangi saya sehingga tidak lebih kini jatuh ke dalam dosa. Pencobaan bukanlah sesuatu yang dapat kita hindari. Malah sebenarnya itu perlu bagi kehidupan seseorang. Waspadalah dengan pemikiran bahwa Anda dicobai melebihi siapapun. Yang Anda alami bukanlah sesuatu yang tidak pernah dialami orang lain. Allah tidak menyelamatkan kita dari pencobaan, tetapi Dia menopang kita di tengah-tengah pencobaan itu. Lihat Ibrani 2 ayat 18, 4 ayat 15 sampai 16. Hal ketiga yang menjadi manfaat pencobaan apabila kita menghadapinya dengan pertolongan Tuhan adalah kita terhindar jatuh ke dalam dosa dan keluar sebagai pemenang. Sebagaimana Yesus menang dalam pencobaan pada gurun di ayat Alkitab Matius 4. Silakan dibuka. Ya, sampailah kita pada di akhir firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian dan dapat diterapkan di kehidupan Anda sekalian, dan bisa Anda terapkan mengajarkan anak-anak Anda juga supaya selalu mengandalkan Tuhan di dalam diri mereka. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang berkata di dalam kerajaan surga. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu telah selesai mendengarkan firman-Mu. Semoga firman-Mu ini bisa menjadi bekal bagi dalam diri kami, supaya kami tidak ragu lagi untuk mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, pada pagi hari ini kami juga ingin pulang ke rumah kami masing-masing. Semoga Engkau menyertai kami, melindungi kami dari mara bahaya, sehingga kami sampai di rumah kami dengan selamat dan bertemu dengan keluarga-keluarga kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.